punya visual dengan benar ya. Oke, Ibu akan jelaskan sedikit alur kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, sebentar Ibu akan tayangkan video pembelajaran. Terus kalian menonton dan menyimak ya. Nonton habis kalian ingat. Nah, terus nanti Ibu akan bertanya. Ada pertanyaan sedikit. Terus setelah itu Ibu akan menjelaskan tentang proses pencernaan pada manusia. Setelah itu Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Secara acak ya. Nah, setelah itu kalian presentasi hanya perwakilan saja. Yang kelompok 1 presentasi, kelompok 2 siap memberi tanggapan ya. Oke, setelah itu kita evaluasi, refleksi dan buat kesimpulan. Sudah siap? Sudah. Semangat. Kita terus semangat berdiri. Kita terus semangat ya. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha na, aha aha na, aha aha semangat. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum kita ke video, Ibu mau tanya dulu. Tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah itu kalian makan tidak? Makan. Makan. Siapa yang tidak makan? Oh, semua makan ya? Makan apa? Mengapa kita perlu makan? Untuk apa? Kenapa? Hah? Untuk apa Yunda? Kenapa kita perlu makan? Kenapa? Kalau kita tidak makan, bagaimana? Hah? Lapar. Kalau lapar berarti badan kita lemah. Berarti kita butuh makan untuk sehat. Oke, benar. Jadi, terus kalau kalian makan itu nanti makan itu jadi bagaimana? Hah? Jadi ampas. Nanti ampasnya keluar lewat mana? Oke. Sekarang nonton ya satu video, sebentar lagi Ibu tanya. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika aku makan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi masuk ke dalam mulut, mereka akan punya gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dilanjutkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus.
Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut tenggorokan atau pup. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita ikut lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam perut, yang selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum, sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Oke, sudah nonton? Nah, jadi tadi kalian nonton video? Jadi makan apa tadi? Strawberry. Nah, terus strawberry itu masuk lewat mana? Makan? Dari mulut. Terus, apakah dia telan saja tidak pakai kunyah lagi? Hanya menggunakan gigi. Terus dia lewat mana lagi sebelum masuk ke lambung? Nah, dari kerongkongan baru dia ke lambung. Terus dari lambung dia menuju ke mana? Saraf. Terus usus besar. Terakhir benar sekali. Nah, sekarang kita simulasi proses pencernaan ya. Oke, di sini Ibu ada siapkan media. Namanya media visual ya, media bergambar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dan juga mensimulasikan proses pencernaan makanan mulai dari mulut hingga menuju anus. Nanti Ibu minta anak-anak untuk membantu Ibu untuk membuat simulasi ya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa? Apa namanya? Dian. Oke, Dian maju Dian. Hah? Yang mau langsung maju ya. Yang pakai tunjuk-tunjuk. Siapa yang mau? Arif. Masuk, Arif sudah masuk. Oke. Jadi, oke. Jadi pada pencernaan manusia itu mulai dari mulut. Di dalam mulut itu ada gigi. Ada apa lagi? Lidah. Ada apa lagi? Air. Nah, dari mulut makanan masuk apa? Melalui mulut, terus dikunyah oleh gigi dan dibantu air liur toh untuk mempercepat proses pemotongan pada makanan. Itu harus ya. Terus setelah dari mulut dia menuju ke lambung melewati kerongkongan. Nah, di sini saat dia melewati kerongkongan itu makanan itu didorong dengan gerakan bermas-mas. Jadi gerakan yang bermas-mas itu disebut gerakan peristaltik. Gerakan apa? Peristaltik. Nah, setelah makanan terdorong melewati kerongkongan, dia langsung ke lambung. Nah, di sini saat di lambung makanan itu akan dihancurkan oleh asam lambung. Nah, di sini asam lambung itu terdapat 3 enzim, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan juga asam klorida. Asam apa? Klorida. Nah, enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kalau asam klorida itu membunuh kuman
Usus halus untuk menyerap makanan agar dapat membagikan makanan ke seluruh tubuh. Usus besar tempat pembusukan oleh bakteri membusuk menjadi kotoran atau feses. Halus fungsinya untuk tempat pembuangan
terakhir harus itu mengeluarkan nafas. Bagaimana kelompok satu? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Duduk. Oke. Sampai di sini sudah paham mengenai sistem pencernaan pada manusia? Sudah atau belum? Sudah. Coba sebutkan secara tersusun ya. Organ pencernaan pada manusia itu mulai dari terus terus Tadi sudah paham, sudah paham belum? Nah, sekarang kembali ke tempat masing-masing. Kembali ya. Kita terus.